Baik, sekali lagi saya menyapa semua yang sudah hadir di dalam ibadah online NCC. Ya, puji Tuhan sekali lagi. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya oleh Pastor Lily, ya, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kabar baik. Saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan yang tadi dinaikkan, ya, sangat-sangat memberkati saya. Saya sangat merasakan hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik, ya. Sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu ada di mana saja. Dan puji Tuhan, kita sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dan kita menjadi satu dengan Tuhan. Dan inilah the mystery of the ages, ya. Inilah rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Dan bahkan ini satu hal yang mungkin iblis tidak pernah tahu bahwa Tuhan akan lakukan itu melalui kematian kebangkitannya. Dia mau jadi satu dengan kita. Ini satu hal yang sangat-sangat mungkin iblis pikir, waduh, saya kecelik ini, saya ketipu ini. Ternyata apa yang dia pikir itu adalah kemenangan dia, ternyata itu puncak kekalahan dia. Dan ini rahasia yang tersembunyi berabad-abad yang disimpan sama Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian lamanya seorang Daud yang mengerti hati Tuhan. Tapi kita bersyukur hari ini rahasia itu bisa dibukakan buat kita. Sehingga setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan tubuh dan darah Kristus, kita diingatkan kembali bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Sekalipun kita tinggal di dunia, ya, tapi kita bukan warga kerajaan dunia. Dan dunia hari-hari ini yang kita tinggal adalah dunia yang sudah jatuh, dunia yang sudah tua, dan dunia yang tidak akan uh, semakin baik. Dan kita ada di masa-masa yang memang masa-masa yang sulit. Ya, hari ini saya mau share tentang satu topik di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Boleh ditampilkan kalau ada ayatnya. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Baik, kalau saya boleh kasih judul firman Tuhan hari ini, ya, bersukacita sekalipun di tengah duka cita. Ya, bersukacita sekalipun di tengah duka cita. Ini satu paradoks, ya, satu hal yang kelihatannya satu hal yang sulit, ya. Bagaimana saat duka cita atau saat di dalam penderitaan, tapi di saat yang sama juga Tuhan itu suruh kita bersuka cita. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, tidak bercela, dan tidak dapat pudar, yang telah dipersiapkan bagi kamu di sorga. Kamu dipelihara dalam kuasa Elohim melalui iman kepada keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Ayat yang ke-6, ini akan menjadi fokus kita pada hari ini. Karena itu bersukacitalah, sekalipun sekarang ini, untuk seketika kamu berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat yang ke-7, tujuannya adalah untuk menguji imanmu yang lebih berharga daripada emas fana, yang diuji oleh api, sehingga kamu memperoleh pujian dan kehormatan, kemuliaan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat yang ke-8, meskipun belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Meskipun belum nampak, namun kamu percaya, sehingga kamu bersuka dengan sukacita besar dan penuh kemuliaan. Nah, surat Petrus ini ditujukan, ya, untuk memberikan kekuatan. Saya percaya pada waktu zaman itu, murid-murid itu juga mengalami aniaya. Pada waktu gereja mula-mula, ya, mereka juga mengalami penderitaan, mereka dianiaya, bahkan aniayanya juga dalam bentuk fisik, ya, aniaya juga mereka juga dipersekusi. Dan tapi ini bukan cuma buat mereka pada waktu itu, Saudara. Karena Rasul Petrus juga berkata bahwa kamu dipelihara dalam kuasa Elohim, ayat yang kelima, melalui iman pada keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Jadi juga buat kita. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya untuk mereka pada waktu itu, tapi juga untuk kita yang hidup di akhir daripada akhir zaman ini, Saudara. Ya, makanya kita hidup di masa ini di mana ada begitu banyak pencobaan yang mengakibatkan duka cita. Ya, kalau kita lihat hari-hari ini, ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan, hari-hari yang penuh dengan situasi yang mungkin tidak pernah kita prediksi, hari-hari yang tidak ada kepastian.
ya saya berangkat dari Kupang, saya sudah berpikir, wah ini saya akan ketemu secara fisik dengan Ibu Lili, Pastor Lili, dan seluruh jemaat yang ada. Uh, sudah lama tidak berjumpa. Tapi sekali lagi, manusia boleh buat perencanaan, tapi kita hidup di dalam masa di mana masa ini yang tidak ada kepastian secara apa yang ada di dunia. Maka itu menimbulkan berbagai-bagai pencobaan. Mungkin hari ini saudara juga sedang ngalamin duka cita oleh berbagai-bagai tantangan, pencobaan, salah, ya. Dan hari ini yang secara real kita lihat bahwa di dalam uh, kondisi bangsa kita sedang mengalami satu situasi yang tidak sedang baik-baik saja. Dan saya percaya ini adalah salah satu tanda bahwa kita sedang hidup di akhir daripada akhir zaman. Kalau kita baca dalam Yesaya 60, Nabi Yesaya sudah menubuatkan itu peristiwa yang hari-hari ini sedang terjadi. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Coba kalau boleh ditampilkan, Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, jadilah terang, jadilah teranglah karena terangmu telah datang dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Sebab lihatlah, kegelapan akan menutupi bumi, dan awan gelap akan menutupi bangsa-bangsa. Namun Yahweh akan bangkit atasmu, dan kemuliaannya akan dinyatakan atasmu. Ya, baru-baru ini kita ada tagar katanya Indonesia gelap. Dan hari-hari ini kita sedang lihat bahwa awan gelap itu sedang betul-betul terjadi. Bukan hanya di Indonesia loh. Saya itu melihat saya suka mengamati apa yang terjadi secara global. Karena saya percaya bahwa tanda akhir zaman itu ada tiga. Yang pertama, kita harus lihat apa yang terjadi di Israel, kita harus lihat apa yang terjadi di gereja, dan kita harus lihat apa yang terjadi di dunia. Ya, kalau di Israel, mereka hari-hari ini sedang bersiap untuk membangun kembali tempel. Ya, kuilnya itu. Ya, kuil yang sudah punah 2000 tahun, mereka mau bangun kembali. Dan itu adalah salah satu tanda Israel. Mereka jadi satu bangsa kembali. Dan mereka akan, ya kalau kita lihat hari-hari ini, saudara, itu tandanya sudah semakin jelas. Dan kemudian yang kedua, apa yang terjadi di gereja, ya kasih semakin dingin. Karena begitu banyak tantangan, pencobaan, bahkan orang-orang percaya pun bisa kasihnya menjadi dingin. Orang-orang percaya, orang lahir baru pun bisa ngalami namanya stagnasi, burnout. Ya, tapi juga ada tanda-tanda yang terjadi di dunia global, geopolitik, perang di mana-mana, bencana alam, ya, kerusuhan dan kelaparan, dan yang terjadi di Indonesia ini semakin memberikan kita satu gambaran bahwa kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Dikatakan bahwa kegelapan akan menutupi bumi dan awan gelap. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan gross darkness atau thick darkness. Jadi kegelapan yang bukan sekedar gelap, saudara. Ini bukan gelap secara fisik. Memang pernah terjadi di masa Israel itu ada di dalam pembuangan di Mesir. Kita pernah ingat kisahnya kan bahwa Israel itu pernah ada di tanah Goshen dan Tuhan melalui Musa mengirimkan tulah ke-9 itu adalah gelap gulita. Itu memang gelap secara fisik. Tapi gelap secara fisik, kegelapan itu bukan cuma secara fisik karena katakan kegelapan yang pekat atau thick darkness itu sampai bisa dipegang, saudara. Nah, ya, artinya kalau gelap itu bukan secara fisik, berarti secara spiritual. Karena terangnya juga bukan terang secara fisik. Ya, kalau kita lihat kejadian pada waktu itu, kalau terang secara fisik, pasti orang Mesir punya sumber daya yang lebih bagus daripada orang Israel yang adalah budak. Tapi terang itu bukanlah terang secara fisik, tapi terang itu adalah seorang pribadi. Dan pribadi itu adalah Yesus. Yesus adalah terang itu, saudara. Yesus adalah terang karena perkataan pertama yang muncul dari mulut Elohim dalam kitab Kejadian adalah jadilah terang. Yehior. Yehior itu adalah jadilah terang. Kata Yud-He itu bicara tentang Yesus itu sendiri adalah terang, saudara. Nah, kalau terang itu bukan terang secara fisik, berarti kegelapan juga bukan kegelapan secara fisik. Terus kegelapan secara bagaimana? Ya, berarti secara spiritual. Kita hidup di mana hari-hari ini orang begitu mata hatinya tertutup. Ya, karena kegelapan. Saya percaya kegelapan ini bukan terjadi begitu saja, tapi karena memang iblis, dia tahu waktunya sudah dekat. Ya, dan kalau waktunya sudah dekat, dia akan buat berbagai macam cara untuk membawa kegelapan itu semakin gelap. Di satu sisi Roh Kudus juga bekerja secara luar biasa hari-hari ini. Saya percaya hari-hari ini akan ada banyak juga orang yang
belum percaya Tuhan akan mengenal hati Tuhan. Ya, mengenal the mystery of the ages. Inilah masa kasih karunia itu dilimpahkan secara luar biasa. Makanya ya kita bersyukur kita boleh mengalami, mengenal tentang kasih karunia masa ini. Berita tentang karya Kristus, berita tentang Injil. Nah, ini mesti terus kita beritakan, kita sebarkan supaya semakin banyak orang boleh mengenal kabar baik ini. Tapi di satu sisi iblis juga tidak tinggal diam. Dia buat kegelapan ini. Kegelapan ini secara spiritual. Dan ini, kegelapan ini kalau mau dibilang adalah duka cita, kesedihan, akan ada depresi. Ya, kita hidup di masa di mana kalau saya melihat banyak anak-anak muda, bukan cuma orang muda, bahkan orang sudah dewasa juga. Pikiran mereka jadi tumpul. Banyak anak-anak muda jadi depresi. Banyak orang stres. Banyak orang tidak tahu harus berbuat apa dalam kehidupannya. Ya, kita hidup di masa media sosial, di mana era keterbukaan. Tapi saya lihat ada banyak, bahkan anak-anak muda yang jadi stres, depresi. Karena hidup mereka terikat dengan media sosial. Ada begitu banyak jebakan, ada begitu banyak manipulasi, ada begitu banyak hal-hal yang rusak yang boleh mereka terima sehingga gambar diri mereka rusak, mereka depresi. Akhirnya ada satu spirit yang kegelapan itu yang ditiupkan itu, dan saya percaya hari-hari ini semakin gelap dan semakin gelap. Tapi ada satu perintah Tuhan yang tadi kita baca dalam 1 Petrus pasal yang pertama, katakan bersukacitalah atau bergembiralah. Kan aneh ini. Artinya kalau Tuhan kasih satu perintah, itu berarti bahwa dia sudah kasih kita modalnya. Tuhan itu bukan Tuhan yang kasih kita sesuatu, kamu pergi yo, pergi, kamu lakukan ini. Tapi dia tidak kasih modal buat kita. Tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang kalau dia kasih kita perintah di perjanjian baru ini, dia bukan kasih kita perintah untuk jalan sendiri. Tapi dia kasih pribadinya yang pertama. Dia kasih semua modal buat kita. Dia menyertai kita. Bahkan dia akan membawa kita sampai menyelesaikannya itu. Filipi 1:6 bilang gitu. Dia memulai pekerjaan yang baik. Dia akan menyertai. Bahkan dia akan bawa kita sampai selesai. Asal kita mau. Ya, asal kita mau. Nah, kata bersuka cita atau bergembira itu artinya yang saya tangkap gini. Bahwa modal sukacita itu sudah ada di dalam hidup kita. Ya, waktu kita terima Tuhan, waktu kita lahir baru, kita bukan terima sesuatu, kita terima seorang pribadi, yaitu Elohim sendiri yang menjadi satu manunggal dengan kita. Dan kalau kita tahu kita manunggal dengan Dia, ada satu buah, sebenarnya buah roh itu cuma satu ya. Buah roh cuma satu, manifestasinya yang ada 9. Maka dikatakan the fruit of the spirit, bukan fruits, tapi fruit of the spirit. Jadi buah roh itu satu karena ya Roh Kudus satu, tapi dia manifestasinya itu ada 9. Nah, salah satu manifestasinya adalah sukacita. Dengan kata lain, sebagai orang percaya, ya suka tidak suka, percaya tidak percaya, mau tidak mau, modal itu Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, itu sukacita. Cuma bagaimana caranya? Ya, saya akan bagikan dulu pertama. Sukacita, kuasa dari sukacita itu begitu dahsyat ya. Tapi coba kita buka 2 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-10. Ya, saya ingin tunjukkan buat kita. Ternyata ada dua macam duka cita. Ya, ada dua macam duka cita. 2 Korintus 7 ayat 10, sebab duka cita yang berasal dari kehendak Elohim akan menghasilkan pertobatan kepada keselamatan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang berasal dari dunia akan menghasilkan kematian. Jadi ada dua macam duka cita. Tidak semua duka cita atau kesedihan itu buruk. Ya, jadi ada duka cita yang berasal dari kehendak Elohim. Itu yang gimana? Ini surat Rasul Paulus ditujukan pada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus ini jemaat yang kacau, yang hancur-hancuran. Maksudnya gini, jemaat ini nih karunia-karunia roh luar biasa. Ya, wah, manifestasi karunia rohnya luar biasa. Mereka juga kekurangan di situ. Mereka ada perpecahan, ada perzinahan, ada berbagai macam kekacauan terjadi di situ. Ya, saling iri satu dengan yang lain. Makanya Paulus tulis surat itu, dia ingatkan mereka, kamu kan, tubuhmu kan bait Elohim. Kamu kan orang kudusnya Tuhan. Kenapa kamu buat seperti itu? Dan waktu Paulus tulis seperti itu, kadang-kadang
Paulus sadar itu mendatangkan duka cita buat orang-orang jemaat di Korintus. Sama seperti kita juga. Mungkin kita pernah ada di masa-masa di mana kita jauh dari Tuhan. Di mana kita merasa Tuhan itu sepertinya kok hidupku kok biasa-biasa saja ikut Tuhan, kok nggak ada perubahan. Akhirnya kita mulai jauh dari Tuhan. Mulai kita dengarkan firman Tuhan lagi. Bahwa Tuhan sayang sama kita, dia tidak pernah tinggalkan kita. Kadang-kadang ada teguran-teguran yang datang dari pemimpin-pemimpin, dari firman yang kita dengarkan itu kadang-kadang membuat kita duka cita. Iya ya, aku mesti balik lagi sama Tuhan. Aku gak boleh jauh sama Tuhan. Kadang itu seperti bahwa kita ada seperti duka cita. Tapi kalau kita mau dengarkan itu akan menghasilkan pertobatan atau metanoia. Ya, metanoia yang membawa pada keselamatan. So, itu ada satu wholeness, kepenuhan. Dan itu salah satu dari so itulah sukacita. Jadi kalau ngalamin duka cita yang menurut kehendak Elohim, pasti ujungnya sukacita. Tapi ada duka cita yang satu, ini bukan berasal dari kehendak Elohim, tapi dari dunia. Berarti dari iblis. Ya. Nah ini yang kita lihat hari-hari ini nih. Ya, dia bisa pakai situasi, dia bisa pakai keadaan, dia bisa pakai orang di sekitar kita, dia bisa pakai istri kita, suami kita, anak kita, dia bisa pakai situasi ada di pekerjaan, kadang kadang bisa membuat kita jadi stres, depresi, ya. Dan itu akan menghasilkan kematian. Mungkin bukan kematian secara fisik, langsung, tapi kematian itu akan bertahap. Tiba-tiba area hidup kita mulai mengalami kelumpuhan, ya. Dalam rumah tangga terjadi kekacauan, ya kan. Kemudian terjadi kita mulai stres, kita mulai depresi. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa? Ya karena kalau kita stres terus pasti ujungnya tubuh kita sakit. Ya tubuh mulai tiba-tiba mulai ini pegel-pegel, rematik. Waduh, kok tubuh sakit semua, kepalaku kok mulai sakit-sakit ya. Kenapa ini kepalaku mulai sakit-sakit? Ternyata tidak semua penyakit itu sebenarnya dari fisik, tapi disebabkan ya dari jiwa kita sebenarnya. Nah, iblis itu dia tidak bisa serang roh kita, anak-anak Elohim. Iblis itu tidak bisa serang roh kita karena roh kita itu udah diseal sama Roh Kudus. Tapi dia akan serang jiwa kita, pikiran kita. Dia akan datangkan duka cita, dia akan datangkan stres itu. Ya, makanya kita harus tahu bahwa Tuhan tidak mau kita dikalahkan oleh duka cita. Sekalipun ada duka cita, sekalipun ada hal buruk, tapi Tuhan mau kita tetap bisa bersukacita. Karena sukacita itu ada kuasanya. Saya mencatat ya, tidak semuanya. Ada banyak, begitu banyak kuasa dari bersukacita. Tapi kenapa Tuhan mau kita bersukacita? Saya mencatat ya, yang pertama. Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang pertama. Coba kita buka. Filipi pasal 3 ayat yang pertama. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat yang pertama. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ini satu kata perintah. Ya. Bagiku, sungguh tidak menjemukan untuk menulis hal-hal yang sama kepadamu, asalkan baik bagimu. Jadi, ini Paulus ini tulis ini bukan cuma satu kali loh. Ini kalau dia tulis sampai bagiku sungguh tidak menjemukan untuk menulis hal-hal yang sama. Berarti dia ulang-ulang terus hal-hal yang sama. Makanya saya bilang pada jemaat juga di Kupang, saya bilang, makanya kalian kalau saya khotbahkan terus hal yang sama, kalian jangan bosan-bosan. Ya, mungkin di tempat ini juga Pastor Lili atau yang lain khotbahkan kayaknya diulang-ulang terus. Ya, jangan kita, wah kok ulang-ulang terus, bosen, aku bosen dengeri kok itu terus. Tidak. Bahkan Rasul Paulus sendiri sampai harus berulang-ulang menuliskan lagi. Asalkan baik. Apa yang dia tulis? Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya Filipi ini ya adalah satu eh, surat ya, satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Seharusnya orang yang bersukacita itu adalah orang yang di dalam penjara atau di luar penjara. Kita di Kupang itu punya pelayanan rutin ya, sebulan sekali kita masuk ke dalam rutan. Ya, di rutan itu kita melayani mereka. Ya, dan di rutan itu beda dengan lapas. Kalau lapas itu orang sudah punya kepastian, orang sudah punya
tahu hukumannya berapa. Dia harus mendekam di penjara itu berapa tahun, berapa tahun. Tapi kalau di rutan, itu rata-rata orang-orang yang baru masuk, ya kan, mereka baru di situ kena ditangkap, ya kan, terus mereka lagi menjalani sidang, dan selama menjalani sidang itu tidak ada, mereka tidak bisa bersuka cita. Karena apa? Karena mereka belum ada kepastian, ya. Nah, tapi Rasul Paulus menulis sebuah surat ini dari dalam penjara untuk orang-orang di luar. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya ya, dikatakan sebenarnya itu apa? Sukacita itu memberikan sebuah kepastian. Di terjemahan lain juga dikatakan itu memberikan sebuah kepastian. Artinya, artinya ketika kita menerima berita sukacita, sukacita itu memberikan kita satu kepastian. Seberapa banyak kita butuh kepastian di dalam hidup ini, ya. Satu hal yang paling tidak enak tuh hidup tanpa kepastian, betul? Kalau ada orang yang lagi kerja terus tidak ada kepastian, ya, bukankah hari-hari ini dunia sedang dalam keadaan tidak pasti? Ada begitu banyak ketidakpastian. Hari ini bisa begini, besok bisa begini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Kita dengar nanti tanggal 3 ini akan ada demo besar, ya. Wah, itu nanti akan ada dibakar. Wah, itu kan satu hal yang buat kita jadi khawatir, takut, ketidakpastian. Tapi firman Tuhan berkata bahwa jangan menaruh kepastian kita berdasarkan apa yang ada di sekeliling kita. Kalau kita menaruh sukacita berdasarkan kepastian akan apa yang ada di sekeliling kita, wah, kita pasti tidak bisa bersukacita. Tapi sekali lagi, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi. Dia katakan bersukacitalah, ya. Karena sukacita itu akan memberikan kita suatu kepastian. Jadi waktu kita bersukacita, ada satu kepastian yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ada satu kepastian yang Tuhan berikan buat hidup kita, saudara. Yang kedua, Amsal 17 ayat yang ke-22. Ya, Amsal 17 ayat yang ke-22. Di sini dikatakan hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan. Dalam terjemahan lain dikatakan obat yang manjur. Tapi semangat yang patah membuat tulang-tulang menjadi kering. Ini rematik, ya. Tulang saraf mulai sakit-sakit semua. Jadi ternyata bukan tanpa tujuan Tuhan suruh kita bersukacita. Hati yang bersukacita itu akan membuat tubuh kita itu menjadi sehat loh. Jadi ternyata obat yang paling manjur itu sebenarnya bukan ke dokter dulu pertama. Karena zaman dulu kan nggak ada dokter. Waktu Tuhan ciptakan manusia kan nggak ada dokter. Ya, waktu manusia di Taman Eden kan nggak ada dokter. Tapi Tuhan ciptakan tubuh manusia ini dengan satu kemampuan untuk bisa melakukan penyembuhan itu dari dalam. Makanya dikatakan hati yang gembira itu adalah obat yang menyembuhkan. Tapi semangat yang patah itu membuat tulang-tulang menjadi kering. Ya, jadi sukacita berikan kita satu kepastian. Kita punya sebuah kepastian. Oh, aku percaya Tuhan. Sekalipun mungkin situasiku tidak pasti, tapi karena aku punya Tuhan, aku punya sukacita. Ya, sukacita berikan aku kepastian. Yang kedua, sukacita itu berikan kita sebuah kesehatan, kesembuhan. Yang ketiga, sukacita itu juga mengubah situasi kita. Di dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan ini, bergembiralah atau bersukacitalah dalam Yahweh. Yahweh itu adalah Yesus, ya. Dan dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Nah, kan biasanya kita kan, kalau kita belum dapat apa yang kita inginkan kan, susah kita bersukacita, betul? Biasanya kan orang kecewa tuh karena apa? Karena maunya A, dapatnya B. Ya, dia punya plan A, tapi dapatnya C. Nah, itu jadi orang jadi kecewa. Tapi Firman Firman Tuhan bilang apa? Bergembiralah dalam Yahweh. Bukan bergembira karena situasimu baik-baik. Bukan bergembira karena selalu keadaanmu seperti apa yang kau inginkan. Ini tidak mudah ini. Ini suatu yang butuh satu keputusan dalam hidup kita untuk melakukan ini. Jadi satu saya kesaksian ya. Satu kali ini waktu saya dan istri itu waktu saya belum jadi pendeta, saya masih melayani sebagai worship leader.
Waktu itu saya sedang hamil, istri saya sedang hamil anak kedua. Waktu itu istri saya sedang hamil anak kedua, itu usianya kandungan 2 bulan. Dan waktu itu kami sedang semangat-semangatnya melayani. Dan waktu kami hamil anak kedua, ya, waktu kami hamil anak kedua, tiba-tiba waktu tengah malam istri saya berteriak dari tempat tidur. Saya kaget kenapa dia teriak. Tiba-tiba saya lihat tempat tidur itu udah penuh dengan darah. Aduh, apa ini? Dia pergi ke kamar mandi, ya, kemudian dia ke toilet, tiba-tiba itu keluar gumpalan-gumpalan daging. Waduh, banyak. Waduh, dalam pikiran saya, wah ini pasti udah gugur ini. Karena saya waktu itu dengar teman-teman kalau ada flek dikit aja, udah keguguran. Wah, pikiran mulai intimidasi. Kamu nih udah melayani Tuhan. Kamu nih eh, udah melayani Tuhan. Kok kamu ngalamin ini? Wah, Tuhan itu nggak baik sama kamu. Wah, sudahlah, berhenti melayani Tuhan. Udahlah, nggak usah melayani Tuhan. Ngapain repot-repot melayani Tuhan? Tuhan juga, mungkin Tuhan nggak ada. Tuhan juga begini. Wah, itu pikiran itu seperti apa? Panah api itu. Tapi akhirnya saya dan istri mengambil satu keputusan. Kami berlutut di pinggir tempat tidur. Karena waktu itu kami coba nyanyi satu pujian. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Tuhan. Yesus baik, baik buat saya. Kita naikkan pujian itu. Kita menyembah Tuhan. Dan waktu pagi, itu kan kejadian tengah malam. Paginya kami ke dokter. Dua dokter bilang, sudah itu babynya sudah nggak ada. Kuret saja. Wah, tapi kami nggak mau. Kami belum menyerah. Kami bilang, tidak Tuhan. Kami percaya. Akhirnya kami terbang dari Kupang ke Surabaya. Waktu ke Surabaya, kami pergi ke dokter kandungan, dan dokter bilang, ini masih ada. Tapi kalau mau mempertahankan, emang ada risikonya. Risikonya nanti ini babynya keluar, bisa cacat ini. Karena sudah pendarahan. Tapi juga berat, karena eh, harus bed rest dari usia kandungan 2 bulan sampai melahirkan. Bayangkan, 2 bulan sampai melahirkan, istri harus tidur di tempat tidur. Itu bukan satu hal yang mudah. Saya ada kerja di Kupang, saya harus tinggalkan, dan istri juga tidak boleh turun dari tempat tidur, kalau tidak langsung gugur. Wah, akhirnya kami bilang, ya kami mau ikuti. Dan singkat cerita, bayi itu lahir, dan anak itu sehat, tidak kekurangan satu apapun. Dan anak kami yang kedua saat ini sedang ambil sekolah teologi di Australia, di Sydney Hillsong. Dan anak ini sekarang uh, punya passion yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Kami tidak pernah minta dia, kamu harus melayani Tuhan ya, kamu harus melayani. Enggak. Ini anak ini tiba-tiba dia bilang, saya punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Dia mau ambil uh, sekolah teologi ya untuk melayani Tuhan. Saya bilang, wah ini luar biasa rancangan Tuhan. Kadang-kadang begitu. Jadi waktu kita bergembira, bukan karena situasi kita baik-baik, bukan karena ekonomi kita baik, bukan karena apa yang kita harapkan selalu baik. Disitulah Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Karena apa? Waktu kita bersuka cita karena Tuhan, karena Yahweh, maka keinginan kita itu akan diselaraskan dengan keinginannya Yahweh. Ya, kita tidak mungkin punya keinginan macam-macam, tapi kita punya keinginan akan bisa selaras dengan keinginan daripada Yahweh. Memang tidak mudah. Nah, kemudian saya akan masuk lagi. Bagaimana kita bisa bersuka cita? Ya, Matius 26 ayat 38 sampai 39. Matius 26 ayat 38 sampai 39. Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 38 sampai 39. Matius pasal 26 ada? Ya, ini. Dia berkata kepada mereka, jiwaku sangat berduka seperti akan mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersamaku. Setelah itu dia maju sedikit lalu tersungkur dengan wajahnya dan berdoa, katanya, Bapakku, jika mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Namun janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, Yesus ini adalah Elohim yang jadi manusia. Kita mesti sepakat, dia bukan diciptakan, tapi dia Elohim itu sendiri. Katakan amin. Dia Elohim yang memilih untuk menjadi manusia, menjadi sama seperti kita, supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan.
Tapi waktu dia jadi manusia, sebenarnya dia tidak bisa mengalami seperti apa? eee, dia tidak dikuasai oleh duka cita sebenarnya, karena dia adalah sang sukacita itu sendiri, ya. Dia ini Elohim yang jadi manusia. Tapi ada satu momen, ada satu masa di mana dikatakan dia mengalami satu duka cita. Bahkan dia dikatakan seperti akan mati. Ya mau mati rasanya. Pernah tidak kita merasakan, waduh aku rasanya mau mati ya. Wah hidupku wis sengsara ini, gak ada jalan keluar. Wis aku mati aja lebih enak. Pernahkah kita merasakan seperti itu? Saya percaya ada masa-masa di mana seperti kita merasa, "Waduh, Rek, aku kok seperti kok hidupku gini-gini gak ada perubahan, seperti mau mati." Nah, Yesus pernah ngalamin seperti itu. Dia pernah ngalamin jiwanya sangat berduka. Ya, karena memang dia tahu dia akan yang pertama dia akan menghadapi sebenarnya yang paling menyakitkan buat Yesus itu bukan ketika dia dicambuk, bukan ketika dia dipukul, bukan ketika dia diludahin, bukan ketika dia harus terjatuh berkali-kali. Yang paling berat buat Yesus itu ketika dia harus tergantung 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3. Karena apa? Pada waktu dia tergantung itu, dia harus ambil semua dosa manusia. Semua dosa dunia dimasukkan dalam dirinya. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dosa-dosa kita supaya apa? Di dalam dia kita dijadikan orang benarnya. Waktu dia ambil itu, dia tahu itu sangat berat. Tapi yang kedua, dia ingin kasih pesan buat kita hari ini. Karena dia sudah ambil duka cita itu. Kita punya dasar hari ini supaya kita bisa tetap bersuka cita. Sekalipun mungkin hari ini saya sedang bicara dengan ada orang-orang yang mungkin kau sedang alami jalan buntu. Engkau seperti mau mati rasanya. Seperti alamin situasi yang waduh kayak gak ada jalan keluar ini. Wah, rumah tanggaku gak mungkin bisa ada pemulihan. Waduh, pekerjaanku gak mungkin ada terobosan. Seperti berduka, seperti mau mati. Tapi karena Yesus sudah ambil duka cita itu, hari ini kita bisa tetap memilih untuk bersuka cita. Ya, yang berikutnya, kita mesti nyadarin bagaimana kita bisa bersuka cita, menyadari identitas kita dalam Kristus. Kita kembali ke 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena kemurahannya yang telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Nah, inilah the mystery of the ages. Kenapa kita bisa punya sukacita? Karena kita punya pengharapan. Pengharapan kita apa? Karena kita sudah dipindahkan. Tadi Pastor Lily sampaikan, keluarga negaraan kita udah dipindahkan. Kita ini seperti ambasador. Kita ini adalah orang-orang perwakilan kerajaan Elohim yang ditempatkan sementara di bumi. Artinya apa? Supply kita bukan dari bumi. Supply kita adalah dari sorga karena kita adalah ambasador. Kita adalah perwakilan. Kita adalah duta-duta besar. Kita hari ini punya posisi duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Kita ada dalam Kristus. Kita punya status, kita punya identitas. Kita mesti kuat di sini. Ya, kita mesti kuat dalam identitas kita. Ya, situasi kita mungkin boleh berubah, tapi identitas kita tidak mungkin berubah. Ya. Dan saya mencatat di sini, waktu kita tahu identitas kita, identitas itu akan menghasilkan damai sejahtera. Makanya kalau kita pelajari ya, kerajaan Elohim itu bukan soal makan dan minuman, ya kan? Tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan, urutannya masih gitu. Jadi harus kebenaran dulu. Kebenaran ini apa? Status kita diubah. Waktu identitas kita dilahirkan kembali. Kita jadi orang benar. Nah, dari orang benar itu baru kita bisa punya damai sejahtera. Kalau kita nggak yakin status kita nggak mungkin punya damai sejahtera. Ya, hidup kita akan terombang-ambing. Waktu kita punya damai sejahtera itu akan melahirkan sukacita. Nggak mungkin kita punya sukacita kalau kita nggak punya damai sejahtera. Jadi, itu urutannya gitu. Harus sadar identitas, kita orang benar, melahirkan damai sejahtera, dan damai sejahtera akan melahirkan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh situasi, tapi oleh Roh Kudus. Nah, waktu kita menyadari identitas kita,
Kita di sebelah kanan, Bapa di sorga, di dalam Kristus. Identitas kita baru, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya. Dan yang berikutnya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan apa? Tujuan dari kita mengalami duka cita, tantangan, adalah menguji imanmu yang lebih berharga daripada emas fana yang diuji oleh api sehingga kamu memperoleh pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ini bisa dua hal. Yesus Kristus menyatakan diri bisa nanti pada waktu pengangkatan. Kita diubahkan, tubuh kita punya tubuh yang baru. Ini pengharapan kita. Jadi satu-satunya yang belum kita terima hari ini cuma tubuh yang baru ini. Jadi kita sepakat, kita akan melihat itu, tubuh kita akan diubahkan, kita tidak bisa sakit lagi. Tapi ada kata menyatakan diri inilah pewahyuan. Kristus mewahyukan, revelation. Nah, pewahyuan ini bukan cuma bicara tentang nanti, tapi sekarang. Makanya kapan kita bisa dapatkan pewahyuan tentang Kristus? Ya, pada waktu kita dengar firman. Ya, waktu kita sedang dengar firman seperti ini. Apa yang kita dengarkan? Kita tidak dengar tentang motivasi. Kita tidak dengar tentang hanya sejarah, ya kan? Tapi setiap kali kita dengar firman, setiap kali kita dengar khotbah, setiap kali kita renungkan firman, firman itu harus tentang seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Makanya Pastor Lily udah pesan sama saya, wah, pokoknya firmannya harus tentang Yesus. Ya kan? Tapi memang begitu. Filipi 4 ayat 8 kan bilang gini, semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedap didengar, ya, semua yang baik-baik itu tentang siapa? Bukan tentang kelakuan kita baik, bukan tentang situasi kita baik, bukan tentang kita dapat bisnis baru, bukan tentang kita dapat promosi, bukan. Semua yang baik, semua yang sedap didengar tentang seorang pribadi yang mencintai kita dan mengorbankan dirinya buat kita, yang mengasihi kita lebih daripada segala sesuatu yang lain, yaitu pribadi Yesus. Makanya waktu kita baca firman, dengar firman, kita mesti ketemu pribadi Yesus. Karena waktu kita ketemu pribadi Yesus, disitulah ada kekuatan, ada hikmat, ada sukacita. Ya, jadi sebenarnya iblis mau alihkan fokus kita bukan kepada Kristusnya, tapi kepada situasi, pada keadaan. Kalau kita fokus dengan keadaan, kita fokus dengan situasi, pasti kita gak gampang untuk bersukacita. Pasti kita akan jadi lemah. Tapi kalau kita dengar tentang Kristus, kita dengar pengajaran, bicara tentang pribadinya, kita akan bisa bersukacita. Karena apa? Waktu kita dengar tentang pribadinya, ada sukacita yang mengalir di dalam hidup kita. Yang terakhir, ini hal-hal praktis ya. Hidup di dalam gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya ini satu hal yang sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh gereja karismatik saja, tapi harusnya dimiliki oleh semua gereja. Iblis tahu ini salah satu senjata ini, ya. Dan kalau kita lihat kenapa banyak gereja sampai terpecah-pecah, ada yang sampai tidak mau percaya tentang pujian penyembahan, ya, ada yang sampai berkata, wah, sudah nanti kalau datang ke gereja cuma pas firmannya aja, ya kan. Tapi pujian penyembahan itu punya kuasa yang dahsyat. Ini satu kesaksian ya dari saya secara pribadi. Saya ini eh, sebelum kenal Tuhan, saya ini adalah pecandu narkoba. Saya ini pokoknya satu hari itu harus pakai ekstasi, pakai semua narkoba dari coba. Ya, saya sampai berat badan saya dulu cuma 50. Wah, kurus sekali. Dan kemudian saya tidak kenal Tuhan. Saya cuma kenal Tuhan itu dari orang tua. Maksudnya bukan kenal, tapi kan orang tua dulu Kristen. Saya akhirnya ya jadi agama Kristen, tapi tanpa pengenalan, tanpa kelahiran baru. Sampai satu titik di mana saya masuk ke satu gereja bukan karena saya mau bertobat, tapi karena supaya di kota Kupang itu kan kecil. Jadi kalau ada uh, kabar buruk itu semua seluruh kota dengar. Dan waktu saya pikir, wah kalau saya nakal terus gini, nanti kalau saya mau cari jodoh, wah susah ini orang orang tua dari uh,
apa yang saya mau cari pasti nggak mau, wah jangan sama dia itu nakal, wah dia itu hidupnya hancur-hancuran. Makanya saya ke gereja itu bukan mau bertobat sebenarnya, tapi cuma untuk memperbaiki citra diri. Waktu saya ke gereja, gereja itu kok pas gereja karismatik. Dan waktu di gereja karismatik itu ada pujian penyembahan. Dan waktu itu tiba-tiba saya tuh ngerasakan hadirat Tuhan yang saya belum pernah rasakan. Saya ini jadi pecandu narkoba karena saya ini mau rasakan kesenangan. Saya mau cari sukacita. Saya mau cari sukacita yang betul-betul bisa buat saya happy. Pakai dulu ada namanya tripping lah, on lah, apa itu. Tapi waktu saya ngalami hadirat Tuhan, duh, itu rasa sukacitanya itu beda. Dan waktu saya ngalamin, saya nangis, dan saya rasa kok saya belum pernah rasakan ini ya. Saya rasa itu seperti ada sesuatu yang baru gitu dalam hidup saya. Tiba-tiba itu kecanduan saya itu langsung lepas. Saya tuh nggak perlu ikut rehabilitasi. Padahal dulu tuh saya tuh berkali-kali mau bunuh diri. Minum itu apa ekstasi sama yang macam-macam itu. Tapi saya lepas seketika. Kecanduan rokok, kecanduan ekstasi, kecanduan sabu-sabu, lepas seketika itu juga. Jadi saya rasa ada satu sukacita yang luar biasa, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 23, itu ada satu kisah. Pada waktu itu Raja Saul ya, 1 Samuel 16 ayat 23. Demikianlah yang terjadi ketika roh ilah-ilah itu ada pada Saul, maka Daud segera mengambil kecapi dan memainkannya dengan tangannya. Maka Saul merasa lega kembali dan keadaannya menjadi baik. Dan roh yang mengganggunya itu pergi daripadanya. Nah, roh yang mengganggu itu roh apa? Ya, jadi Daud itu pemain kecapi, ya. Tapi waktu itu Saul itu sedang diganggu sama roh jahat, ya. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya yang literal bilang gini, in the spirit of sadness, sadness, spirit of sadness, ada roh duka cita, roh depresi nih. Jadi ternyata roh yang menghinggapi Saul itu bukan roh biasa, ternyata roh duka cita, roh kesedihan. Nah, itu bisa diusir dengan apa? Dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Makanya tadi di awal waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, wah saya rasa ada sukacita yang luar biasa di tengah-tengah situasi yang eh, hari-hari ini sedang kita jalani. Ya, jadi eh, saya dorong siap kita satu ayat yang terakhir di dalam Nehemia, Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10. Ini ayat yang sangat saya suka juga ini ayat ini. Ya, Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10. Coba ada? Itu tadi. Nehemia, Nehemia. Ya ini. Lalu berkatalah Nehemia kepada mereka, pergi makanlah yang berlemak dan minumlah yang manis, kirimkanlah sebagian kepada yang tidak menyediakan apa-apa bagi dirinya, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah biarkan hatimu sedih, karena sukacita Yahweh adalah perlindunganmu. Ya. Lalu orang-orang Lewi menenangkan semua orang dan berkata, diamlah, karena hari ini kudus, janganlah kamu bersusah hati. Waktu saya mempelajari, Nehemia ini adalah seorang yang ditugaskan untuk membangun tembok, tembok Yerusalem. Jadi Ezra ditugaskan untuk membangun kembali Bait Elohim, tapi Nehemia ditugaskan untuk bangun tembok. Jadi waktu mereka kembali dari Babilonia, Nehemia ini minta dukungan dari orang-orang. Ayo dukung, kita mau bangun kembali tembok Yerusalem. Tahu, tidak ada yang dukung dia. Ya, orang yang kaya yang tinggal situ, wah, percuma kamu bangun ini, percuma malah diintimidasi. Nanti kamu bangun ini tembok, nanti ada rubah lewat, tembok itu rubuh. Artinya kamu tidak mungkin bisa bangun. Dari luar juga diintimidasi, diganggu, diserang. Dari dalam sendiri, orang-orangnya dia yang dipunya itu orang-orang yang miskin. Orang-orang miskin yang dia disuruh ayo kita kerja sama-sama. Tapi orang ini bilang apa? Nehemia, kalau kita kerja, kita kan ini petani, kita kan pekerja biasa. Nanti kalau kita kerja bangun tembok, siapa yang biayai kita punya hidup? Waduh, itu tekanan demi tekanan.
Tapi saudara apa? Nehemia bisa bilang gini ya, jangan biarkan hatimu sedih, karena sukacita Yahweh adalah perlindungan. Dan singkat cerita, tembok itu jadi dalam tempo 52 hari. 52 hari tembok itu jadi. Jadi sukacita Yahweh adalah perlindungan. Jadi di sini dari ayat ini ada lagu The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Jadi sukacita Tuhan itu kekuatan dan perlindungan. Jadi kalau saya pernah dengar satu kesaksian dari uh, orang yang dulu bertobat, dia orang santet ya, dukun santet. Dia bilang gini, orang yang tidak bisa disantet adalah orang Kristen yang selalu bersukacita, yang hatinya dipenuhi sukacita. Jadi ada perlindungan, ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan waktu kita bersukacita. Baik, puji Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Dan saya berdoa, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Jadi ini satu perintah Tuhan untuk kita tetap bersukacita, bahkan di dalam segala situasi yang ada. Karena ini adalah senjata yang Tuhan kasih buat kita, untuk kita bisa ngalamin kemenangan demi kemenangan yang Dia sudah bayar buat kita. Baik, saya akan tutup mungkin dengan doa. Setelah itu saya akan serahkan kembali kepada Pastor Lily. Saya akan bawa kita berdoa pada sore hari ini. Mungkin ada dari saudara yang hari ini sedang mengalami duka cita, ngalamin pencobaan, ngalamin jalan buntu, ngalamin kekecewaan, ngalamin peristiwa yang mungkin tidak sedang kau harapkan. Tapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah karena Yahweh. Bukan bersukacitalah karena situasimu selalu baik-baik. Bersukacitalah karena Yahweh, maka Dia akan memberikan padamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Baik, saya akan berdoa. Kita sama-sama, kita datang sama Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, dan Dia ada bagi kita. Kita adalah anak-anak Elohim yang dicintai, dikasihi. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Dia. Mari kita satu di dalam doa. Aba Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil, kami kenal. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, lebih dari sesuatu buat kami, tapi Engkau berikan segala sesuatu, yaitu hidupmu sendiri, yang terbaik yang sorga punya. Engkau tidak tahan dari hidup kami, Tuhan. Bahkan Engkau menjadi sama seperti kami, untuk membawa kami menjadi satu dengan Engkau untuk selama-lamanya. Bapa, kami percaya bahwa kami bukanlah warga yang ada di bumi, sekalipun mungkin kami tinggal di bumi, tapi kami kepunyaan Tuhan untuk selama-lamanya. Supply kami adalah dari sorga. Penyediaan kami bukan dari apa yang ada di bumi ini, tapi penyediaan kami adalah apa yang dari sorga. Apa yang Tuhan punya, itu punya kami. Dan sukacita itu adalah pribadimu sendiri, yang kau hari ini sudah berikan buat setiap kami. Aba Bapa, kami mau akui, kadang di dalam hidup ini seringkali daging kami membuat kami tidak bisa bersukacita. Membuat kami seringkali bisa stres. Membuat kami seringkali bisa depresi, Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan tidak mau kami stres. Tuhan tidak mau kami depresi. Tuhan tidak mau kami terfokus dengan duka cita. Tapi Tuhan mau kami bisa bersuka cita, sekalipun di tengah-tengah duka cita. Dan Aba Bapa, saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap hati, Engkau melihat setiap pribadi yang hari ini ada, dan Engkau menjamah hati kami. Engkau yang mengalirkan sukacita itu kembali di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, menjadi pertolongan, karena kami percaya sukacita dari Tuhan itu adalah perlindungan. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan. Sukacita dari Tuhan mengubahkan situasi. Sukacita dari Tuhan menjadi kesembuhan buat yang sakit. Sukacita dari Tuhan berikan kami satu kepastian di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti. Tapi kami punya satu kepastian bahwa kami punya Tuhan yang selalu ada buat kami. Tuhan yang mencintai kami. Secara khusus kami berdoa buat Pastor Lily,
dan keluarga. Tuhan, berdoa Tuhan, kami percaya hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan ada mengalir buat Pastor Lily dan Pak Juan dan keluarga besar. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa ada penyertaan Tuhan, ada hikmat Tuhan yang memampukan anak-Mu Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Bapa, berkati seluruh tim pelayanan, seluruh tim pengembalaan yang ada. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada kekuatan Tuhan yang selalu ada. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.